made up my mind, not another day. You're on borrowed time, let me get away. Yeah, I'm running, yeah, I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Cause baby, when I'm gone for good. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan segera memasukkan Ye Tian kembali ke bendera penekan jiwa untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu. Apa hal ini benar-benar sulit kupahami? Gumam Ye Tian yang sudah berada di dalam bendera penekan jiwa dan masih dipenuhi kebingungan. Di tengah kekacauan jiwanya, Ye Tian tetap menyimpan sedikit rasa tidak puas. Terutama ketika melihat avatar pemakan jiwa yang tiba-tiba menjadi begitu kuat. Saat ini kekacauan di sekeliling segera ditenangkan oleh para kakak senior Xiaoyan dengan cepat. Adik junior, siapa dia sebenarnya? Tanya Rancang yang matanya menatap tajam ke arah avatar pemakan jiwa. Aura yang dipancarkannya jelas bukan aura dewa, sehingga Rancang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini avatar pemakan jiwaku dan baru saja menembus ke tahap keabadian para dewa, jawab Xiaoyan dengan datar. Para seniornya pun saling berpandangan dan masih ada rasa penasaran di wajah mereka. Bagaimanapun, selama ini banyak sosok yang membantu Xiaoyan masih belum jelas asal-usulnya. Adik junior, tubuh ini berasal dari mana? Celah ruang tadi jelas berhubungan dengan makhluk dari kekosongan. Mereka adalah eksistensi yang sangat misterius sekaligus kuat, dan bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tanya Keyun dengan nada khawatir. Mereka semua juga merasakan gelombang energi aneh yang keluar dari celah tersebut. Tenang saja kakak senior, aku sudah tahu apa yang harus dilakukan, jawab Xiaoyan sambil menenangkan hati semua orang. Kalian tahu di mana letak istana Tianren? Bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama-sama? Xiaoyan segera mengalihkan topik dan sebelum meninggalkan dunia sensi, dia memang berencana mengunjungi tempat itu lagi. Namun tujuan sejatinya untuk memancing kembali penguasa istana Tianren yang merupakan sosok misterius sang pemusnah. Baginya entah bisa melawannya ataupun sekedar berhadapan langsung, itu sudah cukup. Dulu dia pernah diancam oleh sang pemusnah sehingga terpaksa mengembalikan semua jantung para raja roh yang sudah dibunuhnya. Dengan metode sang pemusnah yang aneh, dia berhasil menghidupkan kembali para raja roh itu hanya dengan sekali gerakan. Jadi Xiaoyan ingin tahu rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan oleh sang pemusnah. Selama ini dia tidak bisa memikirkan hal itu karena urusan dengan para istrinya masih lebih penting. Namun kini saatnya melihat sendiri rahasia istana Tianren. Istana Tianren itu benar-benar menjengkelkan, ucap Kui Jun dengan nada yang sinis. Pada saat yang sama raut wajah semua orang langsung berubah penuh kebencian. Mereka sebenarnya sudah berkali-kali mencoba menghancurkan istana Tianren. Namun seperti kata Kui Jun, hal itu nyaris mustahil. Bahkan roh-roh jahat yang kehilangan jiwa mereka bukannya berkurang, justru semakin bertambah sehingga mempengaruhi perkembangan banyak makhluk lain. Ratu juga pernah mengirim para ahli dari alam dewa kuno untuk membasminya. Jika tidak, entah seberapa jauh kekacauan itu akan meluas. Namun meski demikian, para raja roh yang berada di balik istana Tianren sudah lama menjadi momok menakutkan. Terlebih lagi kabar terbaru menyebutkan bahwa mereka telah mengalami terobosan besar dalam kekuatan, sehingga hampir mustahil untuk membubarkan mereka sekarang. Bagaimana kalau kita menyelidikinya? Ucap Xiaoyan perlahan. Mendengar ini, semua orang langsung terdiam. Kita harus meminta izin ratu terlebih dahulu dan menyiapkan segalanya dengan matang. Kapan rencana adik junior akan mulai? Tanya Keyun dengan wajah yang serius.
Lebih cepat lebih baik, Xiaoyan menjawab dengan ekspresi yang sama seriusnya. Mendengar itu, semua orang menunjukkan wajah yang penuh kewaspadaan. Istana Tianren merupakan kekuatan besar di antara kekuatan yang ada di Sensi. Dan bukan hanya musuh biasa. Untuk benar-benar bisa menanganinya, maka kekuatan dari alam dewa kuno pasti harus dikerahkan. Para kakak senior, biar kutanya dulu apakah Ratu punya pendapat tentang hal ini. Begitu kata-kata Xiaoyan terdengar, avatarnya langsung memasuki pagoda emas dan dia bergegas menghilang menuju ke pavilium Tianji. Namun tak lama kemudian, Xiaoyan kembali muncul. Dia tidak terbang untuk menemui Ratu, melainkan menggunakan kemampuan jiwa ilusinya. Bagaimanapun di alam dewa kuno, ada batasan ruang yang membuat kemampuan terbang sangat terbatas. Hanya mereka yang benar-benar kuat yang diizinkan terbang bebas di langit alam dewa kuno. Tetapi Xiaoyan berbeda. Dia bisa menembus ruang dengan mudah. Tentu saja hal itu karena dia memiliki kekuatan dari jiwa ilusi. Benar-benar menakjubkan. Ye Feiyu tampak terkejut sekaligus gembira saat melihatnya. Ratu sudah menyetujui. Kita bisa berangkat sekarang, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Seolah istana Tianren sama sekali bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, bahkan 10 Raja Roh sulit memberikan ancaman yang nyata. Namun dia masih menyimpan banyak rencana di dalam benaknya mengenai perjalanan kali ini. Kakak senior, apa kalian tahu letak pasti istana Tianren? Tanya Xiaoyan. Tempat itu berada di wilayah Kampan Laut Selatan, jawab Ye Feiyu. Dia pun segera memperlihatkan sebuah peta bintang kepada Xiaoyan. Dengan sekali gerakan, cahaya di udara membentuk sebuah gambaran besar lautan Kampan dan di dalamnya terpancar lokasi istana Tianren. Mereka memang selalu menampakkan diri dengan mencolok dan lokasinya dikelilingi 7 bintang raksasa. Sementara pusatnya adalah dunia luas yang terbentuk dari 3 ruang cincin. Hanya dengan wilayah yang seperti itu saja, sudah bisa menampung jumlah roh jahat yang begitu banyak. Setelah beberapa saat, Kui Jun menjelaskan, jumlah pasti roh jahat di sana tidak bisa dihitung. Kemungkinan perkiraan kita masih jauh dari kenyataan. Kemudian Rancang segera menambahkan, jumlah roh jahat itu terlalu mengerikan. Namun saat mendengar informasi ini, Xiaoyan hanya tersenyum ringan. Sebelum berangkat, dia masih sempat mendatangi istri-istrinya serta anggota tim Fearless. Dia menenangkan dan meyakinkan mereka bahwa perjalanan ke istana Tianren kali ini hanya sebentar. Dengan kekuatan jiwa ilusi miliknya, dia bahkan bisa melintasi lautan kekosongan dengan cepat. Sehingga itu benar-benar menghemat waktu. Sebab tanpa kekuatan itu, bahkan dengan formasi pemindahan besar dari alam dewa kuno, setiap kali berpindah ke memakan waktu bertahun-tahun. Kini hanya dengan mengkonsumsi sedikit kekuatan jiwa, dia bisa berpindah posisi ke seluruh dunia sensi dengan mudah. Xiaoyan dan bersama para kakak seniornya pun naik ke langit. Dia segera menggambarkan lingkaran bercahaya di udara. Cahaya itu terus berputar dan dalam sekejap sebuah lubang hitam terbuka. Xiaoyan bergegas melangkah masuk terlebih dahulu diikuti dengan 8 kakak seniornya. Seketika lubang hitam yang baru muncul langsung lenyap dalam sekejap. Sementara itu Xin berganti di dalam istana Tianren yang terlihat suasananya begitu mencekam. Dia adalah reinkarnasi yang mulia. Dan hanya dalam waktu singkat sudah tumbuh sekuat ini. Tidak mungkin kita bisa membunuhnya lagi. Gumam salah satu dari 10 Raja Roh. Mereka yang dulu sudah pernah dibantai Xiaoyan pun masih menyimpan rasa takut. Namun sang penguasa istana Tianren tidak lagi memberikan perintah untuk membunuh Xiaoyan, melainkan terus memperbanyak jumlah roh jahat di bawah kendali mereka. Apakah Tuan benar-benar sudah menyerah? Bisik seorang Raja Roh. Saat ini 10 Raja Roh duduk bersama di atas altar yang bundar. Dia sudah membunuh terlalu banyak dari kita. Jadi tentu saja kita bukan tandingannya, ucap salah satu Raja Roh lagi.
Tetapi Tuhan telah memberi kita pil dewa. Jika benar-benar sampai pada saat yang genting, kita harus menelannya, kata pemimpin mereka, Raja Rofusing. Dengan pil itu, kekuatan kita akan melonjak berkali-kali lipat. Jika suatu saat berhadapan langsung dengannya, kita tidak boleh ragu. Apapun yang terjadi, kita harus membunuhnya. Jika gagal, kita semua hanya akan menjadi pion dan Tuan tidak akan menyelamatkan kita lagi. Para Raja Roh yang pernah dibantai Xiaoyan itu sebenarnya sudah putus asa. Maju berarti mati dan mundur juga mati. Jadi hanya ada satu jalan, yaitu bertaruh nyawa. Istana Tianren sendiri merupakan gabungan 3 cincin ruang dan dikelilingi 7 bintang besar. Dari kejauhan tampak bagaikan sebuah alam semesta mini dengan titik hitam yang berkelap-kelip. Namun itu semua hanyalah roh jahat yang menghuni tempat itu. Mereka merupakan prajurit khusus bermata kosong dan tanpa jiwa. Jiwa mereka telah dikeluarkan secara paksa, kemudian diganti dengan kekuatan kelam yang diberikan Istana Tianren. Namun sebagian besar dari mereka bukan datang dengan sukarela, melainkan ditangkap dan dipaksa menyerahkan jiwanya. Setelah kehilangan jiwa, mereka menjadi seperti tubuh yang berjalan tanpa jiwa, dan setiap saat bisa dikuasai oleh Istana Tianren. Mereka yang memiliki jiwa tidak berbeda jauh dengan mayat hidup. Satu-satunya perbedaan hanyalah masih memiliki kesadaran sendiri. Namun pada akhirnya mereka bukan lagi individu bebas karena bisa kapan saja dikendalikan oleh Istana Tianren. Saat ini di antara sekian banyak bintang yang mengelilingi markas besar Istana Tianren, tiba-tiba di atas salah satu bintang muncul sebuah lubang hitam. Gelombang energi yang kuat dari sana segera menarik perhatian banyak ahli di pilar cahaya. Terlihat 9 orang berjalan keluar dari lubang hitam. Apakah itu Istana Tianren? Jumlah mereka benar-benar banyak. Tatapan yang dipenuhi kekuatan jiwa menatap ke depan dan menyebar luas menyapu seluruh bintang tersebut. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan mengeluarkan bendera penekan jiwa untuk melepaskan Yetian dari dalamnya. Orang-orang yang tidak memiliki jiwa sejatinya hanyalah mayat hidup. Jadikan mereka semua sebagai pasukan iblismu. Xiaoyan berkata dengan tegas dan Yetian tidak lagi berdebat. Dia langsung berubah menjadi awan hitam pekat yang melesat cepat menjauh. Adik seperguruan, awan hitam itu apa? Mengapa membawa aura pembunuhan yang begitu pekat? Rancang yang berada di samping Xiaoyan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kakak senior, pernahkah kalian mendengar nama Yetian? Kata Xiaoyan menyebut namanya. Mendengar nama itu wajah mereka semua langsung berubah. Bahkan mata Keyun terbelalak dengan tatapan tak percaya. Yetian, bukankah itu iblis nomor 1 di dalam legenda? Xiaoyan mengangguk pelan. Sejak awal dia memang sudah tahu. Tetapi karena dia memiliki bendera penekan jiwa yang ditinggalkan oleh Yang Mulia, maka dia bisa menekan keberadaan itu kapan saja. Namun mereka tetap tidak bisa merasakan seberapa menakutkannya kekuatan iblis nomor 1 itu. Adik junior, bagaimana mungkin kau bisa menaklukkan makhluk seperti itu? Dahulu hanya mendengar namanya saja sudah membuat seluruh 9 dunia gemetar ketakutan. Keyun segera melanjutkan kata-katanya. Dulu dia pernah menjadikan seluruh makhluk hidup di satu dunia sebagai iblis gila. Setelah itu dia membawa pasukan iblisnya berkelana dan membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan termenung mendengar cerita ini. Sebenarnya Xiaoyan juga sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Jika benar dia pernah mengubah seluruh dunia menjadi iblis, maka hal itu jelas di luar nalar manusia biasa. Makhluk semacam itu memang harus dimusnahkan. Gumam merancang. Namun bahkan Yang Mulia sendiri pernah berusaha membunuhnya tetapi gagal. Akhirnya iblis itu tidak dibinasakan, melainkan dijadikan sebuah bidak catur. Bidak yang semula tidak terkendali kini bisa dikendalikan berkat kekuatan Yang Mulia. Selama bisa dikendalikan, maka kekuatan iblis itu pun bisa digunakan oleh Xiaoyan. Dengan dilepaskannya Yetian, maka urusan para hantu roh di sini tidak perlu lagi ditangani Xiaoyan sendiri.
Saat ini yang perlu mereka hadapi hanyalah para Raja Roh. Xiaoyan masih ingat bagaimana dia dulu dikejar-kejar berkali-kali oleh mereka. Dan betapa dia yang tidak berdaya kala itu hanya bisa bertahan berkat bantuan orang-orang di sekitarnya. Dia juga ingat betapa bencinya dirinya terhadap istana Tianren yang pernah menjadi ancaman terbesar dalam perjalanan kultivasinya. Pada akhirnya hari yang dia tunggu sekian lama telah tiba. Saatnya untuk menghabisi para Raja Roh. Tiba-tiba cahaya emas berkilat di telinga Xiaoyan. Pilar Tianjun muncul dan dalam sekejap pilar tersebut membesar hingga ratusan bahkan puluhan ribu kaki. Xiaoyan melangkah ke atas pilar Tianjun lalu menekan telapak tangannya ke bawah dengan keras. Pilar Tianjun itu pun menghantam ke tanah bintang di bawah mereka. Bagi Xiaoyan, menghancurkan sebuah bintang hanyalah perkara mudah. Namun tujuannya bukan untuk memusnahkan bintang ini, melainkan membasmi para hantu roh di dalamnya. Setelah berdiri di atas pilar Tianjun, Xiaoyan berdiri tegak dengan kedua tangan di punggungnya sambil menatap ke sekeliling dengan tenang. Adik junior benar-benar sudah berbeda. Gumam merancang dengan penuh rasa takjub. Harus kuakui ketampanan memang juga sebuah aura. Sahut Ye Feiyu setengah bercanda. Mereka teringat sejak pertama kali melihat Xiaoyan hingga sekarang perubahan dirinya sudah bagaikan langit dan bumi. Saat ini dia bukan lagi adik junior kecil yang dulu masih butuh perlindungan mereka. Para kakak seniornya mengangguk setuju. Namun tatapan mereka kepada Xiaoyan kini dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Mereka telah memulihkan ingatan masa lalu, sehingga mengingat kembali kehidupan masa lampau. Sedangkan Xiaoyan sendiri tidak mewarisi ingatan dari yang mulia. Oleh karena itu, rasa emosinya tidak sekuat mereka. Namun saat ini tatapan para seniornya pada dirinya seperti sedang memandang sosok guru mereka sendiri. Pada saat yang sama cahaya emas berkilauan di langit seakan-akan seseorang dewa turun dari langit. Hanya berada di tahap ketiga. Tetapi kau berani-beraninya mengacau di istana Tianren. Sebuah suara menggema dan terdengar penuh dengan wibawa. 10 Raja Roh dengan Fusing sebagai pemimpin perlahan berjalan keluar dari cahaya emas itu. Bersamaan dengan itu, dari 7 bintang dan 3 alam kosong di sekitarnya, hantu roh yang tak terhitung jumlahnya bermunculan tanpa henti. Jumlah mereka terlalu banyak dan mengalir deras dari segala penjuru. Dari kejauhan wujud mereka bukan lagi menyerupai manusia, melainkan seperti arus sungai besar yang meluap deras menuju ke medan perang. Istana Tianren hanyalah sampah belaka. Jika aku lebih kuat sedikit lagi, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Hargailah sisa waktu kalian sekarang, ucap Xiaoyan dengan dingin. Saat dia berbicara, para seniornya satu persatu berdiri di sampingnya. Kini 9 orang berdiri sejajar melawan 10 Raja Roh. Adik junior, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kita perlu strategi khusus? Tanya Keiyun dengan serius. Raja Roh yang memimpin ini cukup kuat, ucap yang lain dengan suara penuh kehati-hatian. Xiaoyan hanya menatap mereka kemudian tersenyum tipis. Para senior sekalian, bertarunglah sepuasnya. Cukup ikut denganku bertempur. Begitu ucapannya jatuh, dia mengangkat kakinya dan melangkah ke depan. Dalam sekejap tubuhnya dikelilingi kilatan petir. Dan dengan satu gerakan, dia langsung muncul di atas kepala 10 Raja Roh. Hari ini aku akan menuntut balas semua pengejaran kalian di masa lalu. Sekarang saatnya kubalas sepenuhnya. Bersiaplah menerima kematian kalian. Suara Xiaoyan bergemuruh bagaikan guntur yang mengguncang langit. Wajah 10 Raja Roh langsung berubah pucat. Mata mereka dipenuhi bayangan ketakutan. Mereka semua pernah merasakan keganasan Xiaoyan. Bahkan sebagian dari mereka sudah pernah tewas di tangannya berkali-kali. Namun sekarang mereka tidak bisa lari dan juga tidak bisa menghindar. Bajingan, meski kau kuat, ini masih wilayah istana Tianren. Di sini kau pasti akan mati, teriak salah satu Raja Roh meskipun hatinya diliputi rasa takut. Dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan Xiaoyan.
Tetapi jika semangat bertarungnya lenyap, maka sama saja tidak ada peluang untuk menang. Di antara tekanan yang mencekam itu, Xiaoyan melepaskan 7 langkah dewa pembunuh. Tubuhnya terlihat memancarkan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan tahap ketiga 9 elemen sepenuhnya dilepaskan. Segera sebuah teknik pertempuran dahsyat terbentuk. Merobek aturan dunia membuat seluruh bintang dan ruang kosong bergetar hebat. Kekuatan dahsyat itu langsung menyelimuti 10 Raja Roh. Mereka semua terpaksa mengeluarkan kekuatan terbaiknya dan dengan panik membentuk formasi pertahanan di hadapan dari Xiaoyan. Teknik pertama, cahaya pemusnah. Segera cahaya bergemuruh segera turun lalu bertabrakan dengan 7 langkah dewa pembunuh Xiaoyan. Tabrakan itu membuat formasi pertahanan mereka bergetar hebat. Lapisan demi lapisan perisai mulai runtuh. Hingga akhirnya seluruh susunan pertahanan itu benar-benar hancur. Sehingga getaran keras mengguncang dan darah muncrat dari mulut beberapa Raja Roh. Saat mereka belum sempat pulih, Xiaoyan sudah berdiri dengan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna yang menyala di tangannya. Dia menatap mereka dengan senyum tipis dan sorot matanya tampak dingin. Hari ini aku akan membuat kalian benar-benar merasakan apa artinya putus asa. Mari kita lihat apakah kalian benar-benar tidak bisa mati. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.